Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya. Seperti biasa jadwal kita di pekan pertama hari Rabu insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk dosa besar, semoga Allah selamatkan kita dari semua dosa-dosa besar ini, yaitu bab an-nahi anil halaf bimillati ghairil Islam. Bab tentang larangan bersumpah dengan sebuah agama selain daripada Islam. Bagian-bagian bukunya ada di halaman 143. Kita akan jelaskan dulu dari sisi judulnya tentang masalah sumpah. Sumpah ini memiliki bahasan yang cukup panjang dalam Islam. Mungkin kalau 2-3 jam pun belum cukup untuk membahasnya, tapi kita coba ringkaskan kurang lebih hampir 50 menit saja waktu kita sampai menjelang Isya nanti, dan insya Allah tanya jawab mungkin akan melengkapkan bahasan kita. Sumpah ini dalam Islam hanya digunakan kalau darurat saja dan dibutuhkan, dan sumpah itu hanya sah, dianggap sah dan diterima kalau menggunakan nama Allah atau yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah selain menggunakan nama Allah, maka bagian daripada dosa besar, bahkan ada yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Apalagi yang sedang kita bahas ini, membahas tentang bersumpah selain daripada agama Islam. Misal seseorang mengatakan, kalau saya berbohong maka saya menjadi Yahudi, misalnya. Atau kalau kamu benar saya menjadi Nasrani. Atau kalau misalnya kamu yang beruntung maka saya akan menjadi Hindu. Dan yang sejenisnya. Dia coba mempertaruhkan apa yang sedang dia pertahankan dari yang dia anggap benar ataupun sedang dia salah tapi supaya tidak tertuduh dengan membawa-bawa nama agama selain Islam. Maka ini berat sekali. Bisa saja dia akan keluar dari agama Islam kalau memang dia niatkan seperti apa yang dia niatkan dan dia jujur dengan perkataan itu. Saya betul-betul memang dia menganggap dirinya Nasrani atau Yahudi atau agama lain, bila apa yang dia inginkan sebagai target dipertahankan. Bersumpah kalau menggunakan nama Islam maka hal yang umum, maksudnya yang dibolehkan dalam agama Islam. Seperti menggunakan nama Allah akan kita paparkan panjang lebar insyaAllah sebentar lagi. Namun kalau menggunakan apa yang tadi kita bahas, ini yang akan difokus oleh Syekh Muhammad rahimahullah, dan akan coba saya bacakan ada 2 buah dalil yang diangkat oleh beliau, kemudian kita akan masuk ke syarah seperti biasa yang penjelasan, berikut juga hukum-hukum tambahan yang bisa kita fahami bersama. Dalil pertama diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah dari Abu Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bimillati ghairil islami kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala." Akhrajahu, maksudnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan sebuah agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia seperti yang dia katakan. Misalnya dia bohong nih, dia betul mencuri, tapi dia mengatakan demi Allah atau misalnya dia mengatakan saya kalau mencuri benar-benar saya Nasrani, padahal dia Muslim. Padahal sebenarnya dia mencuri, berarti dia bohong. Maka dia akan menjadi seperti apa yang dia ucapkan. Artinya orang seperti ini harus syahadat lagi. Ya, karena memang dia sudah mengeluarkan diri dari agama Islam. Ini makna hadisnya. Kemudian hadis yang kedua diangkat oleh beliau, hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqal inni bari'un minal Islam, fa in kana kadiban fa huwa kama qala, wa in kana sadikan falan yarji ilal Islami salima." Rawahu Abu Daud. Terjemahannya, barang siapa yang bersumpah kemudian dia berkata, "Aku berlepas diri dari Islam." Jika dia dusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan.
Dan jika dia jujur, maka dia tidak akan pernah kembali ke Islam dalam keadaan selamat. Makna hadis ini yang baru saya saja bacakan, kalau ada orang mengatakan dituduh mencuri, dituduh melakukan satu perbuatan untuk melindungi dirinya, kemudian dia mengatakan saya berlepas diri dari agama Islam. Sumpah ini pun saya tidak percaya misalnya, atau yang sejenisnya, maka dia seperti yang dia ucapkan. Berarti dia berlepas diri dari Islam. Betul-betul terjadi pada dia. Dan kalau dia bohong, kalau dia jujur dalam perkataan dia, tapi tetap saja dia mengatakan dia lepas dari Islam atau bersumpah dengan selain agama Islam, maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Makna selamat sini luas sekali. Bisa bermakna dia telah murtad dan tidak diterima kembali dalam Islam, atau kalaupun dia kembali, maka proses kembalinya itu butuh pengulangan syahadat, kemudian dia pun harus lebih berhati-hati setelah itu menjaganya karena dia sudah terancam dengan perbuatan dosa sebelumnya. Ini kurang lebih dalil yang diangkat oleh penulis rahimahullah dan kita akan panjang lebar menjelaskan syarahnya. Yang pertama teman-teman sekalian, masalah sumpah dalam Islam ini itu diambil dari kata-kata al-aiman dalam bahasa Arabnya ya. Dan aiman ini berarti bersumpah. Kalau secara bahasa etimologi bisa saja orang dengan bersalaman atau hanya mengucapkan dengan lisan. Dan secara syarak adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Demi Allah, ya. Atau nama-nama sifat Allah yang lain. Atau menghubungkan antara satu makhluk tapi dinisbatkan penghambaannya kepada Allah. Misalnya demi Tuhannya Ka'bah. Ka'bah ciptaan, gitu kan, makhluk. Tapi kalau dikatakan demi Tuhannya Ka'bah, berarti maksudnya adalah Allah, cuma menibatkan saja, ya. Saya bersumpah demi Tuhanmu, ya. Dan dia tahu sebenarnya, misalnya seorang suami bilang sama istri, istri bilang sama suami, dan mereka tahu mereka beriman kepada Allah. Saya bersumpah atas nama Tuhanmu, saya tidak melakukannya. Nah ini yang dimaksud kalau dia masukkan adalah Allah, ini adalah hal-hal yang ada dalam syariat kita. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain nama-nama Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih di mana Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab sedang berjalan dengan kendaraannya lalu dia bersumpah dengan nama bapaknya. Di masa jahiliyah dulu biasa orang bersumpah atas nama bapak. Demi ayahku misalnya, ya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Umar, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah Allah telah melarang kalian bersumpah dengan membawa nama-nama bapak kalian. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah hanya gunakan nama Allah saja. Makna potongan hadis Nabi SAW ini adalah bersumpah di saat darurat saja. Tidak boleh menggunakan sumpah kecuali betul-betul darurat sekali dan hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia tidak bersumpah maka sebagai dia diam. Makna diam di sini mirip dengan hadis Nabi SAW, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ucapkan yang baik atau dia diam saja. Apa makna hadis ini? Berarti yang boleh keluar dari mulut seorang muslim hanya yang baik saja. Kalau tidak, dia dominan diam. Nah sama di sini, dia nggak usah sumpah kecuali darurat. Ya. Kalau dia memilih antara sumpah dengan tidak sumpah, lebih baik dia pilih tidak sumpah. Kecuali darurat, dibutuhkan baru dia bersumpah. Karena perintah Nabi SAW sebaiknya dia diam saja. Karena memang ini ada konsekuensi hukum tentunya di situ. Sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala membawa pada kekufuran. Sebagaimana tadi kita jelaskan sumpah dengan agama lain atau sumpah yang lainnya. Apa saja? Berhala, ya, bersumpah dengan pohon, bintang, dewa, semua itu bisa membawa pada kesyirikan dan keluar dari Islam. Sebagaimana hadis sahih di mana Nabi SAW bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafar aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, atau selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat kemusyrikan atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalau orang yang sudah terlanjur mengucapkan sumpahnya ini, agar mereka memperbaharui lagi kalimat tauhidnya, sebagaimana hadis sahih, di mana kata Nabi SAW, man halafa minkum faqala fi halfihi billat,
Siapa yang bersumpah lalu dia mengatakan demi Al-Lat. Al-Lat itu Tuhannya mereka dulu. Di Mekah mereka sembah berhala Lat dan Uzza. Biasa mereka mengatakan demi Lat, demi Uzza. Mereka bersumpah dengan nama-nama Tuhan mereka itu. Siapa yang terlanjur mengucapkan itu walaupun dia sudah masuk Islam sekarang. Falyakul, maka harus segera dia ucapkan la ilaha illallah. Dia ulangi la ilaha illallah, kalimat tauhidnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa man qala li sahibihi ta'al uqamirak falitasaddaq. Dan siapa yang bilang sama saudaranya, sini kita bertaruh, maka segera dia bersihkan dengan bersedekah. Karena tidak boleh orang judi dalam Islam. Tapi saksi bahasan kita adalah tentang masalah tidak bolehnya bersumpah dengan menggunakan nama-nama selain Allah. Dan itu bisa bawa pada kekufuran, kesyirikan. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalaupun kita sumpah, kita harus sumpah dengan baik sekali. Dan harus kita muliakan sumpah kita. Kalau ada yang bilang begini misalnya, Ustaz, saya bersumpah atas nama Allah, tidak menggunakan nama selain agama Islam, tidak bersumpah dengan selain Allah, tapi saya gunakan nama Allah. Hanya saja saya berbohong, boleh enggak? Tetap jawabannya tidak boleh. Menggunakan nama Allah saja, tapi berbohong berarti dia mencoreng kemuliaan sumpah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 224, "Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum." Ya, Al-Baqarah 224. Jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Jangan justru untuk dusta, menyembunyikan kesalahan. Nggak boleh, kita harus muliakan. Dalam Islam kalau kita sudah memang melakukan satu perbuatan salah, maka akui. Ya saya salah, saya bertobat kepada Allah. Udah selesai. Nggak usah bersumpah. Bohong nggak boleh, plus lagi dia sumpah lagi menyembunyikan atau untuk menutupi kesalahan dia. Ini tambah besar masalahnya. Ya. Dan kebanyakan orang salah paham, dia pikir dengan cara seperti ini, maka dia akan selamat dari hukuman atau kerancuan dalam hidup. Tidak. Justru makin memperkeruh permasalahan hidupnya. Ya, jadi teman-teman, kalau mau sederhana menyelesaikan satu permasalahan, maka sederhanakan dengan cara salah mengakui. Ya saya salah, saya minta maaf. Istighfar kepada Allah, clear. Pada saat itu berat, tapi selesai masalah itu. Dibandingkan kita bohong, maka bohong ini dosa. Ya. Dan kerancuan dalam hidup. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-sidku tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa, wal kadhibu ribah. Dan bohong itu akan membawa pada kerancuan jiwa. Plus lagi, ada orang bersumpah atas nama Allah. Mengatakan tidak, demi Allah saya tidak lakukan. Padahal sebenarnya dia lakukan. Di sini dia mencoreng kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Udah kalau antum bohong pun ini kita bukan membolehkan pintu bohong. Tapi kalau orang bohong ya sudah cukup sampai situ. Itu aja sudah sangat besar dosanya. Apalagi kalau ditambah dengan sumpah atas nama Allah. Itu makin merusak nanti kondisi dan keadaannya. Dan ini tidak boleh sama sekali. Apalagi kalau yang kayak kita bahasakan tadi ini. Bagaimana dia bersumpah dengan nama selain agama Islam. Itu lebih parah lagi. Ya. Sedangkan mengatakan saya bersumpah dengan nama Islam saja. Ini masih belum ada anjuran ulama. Hanya boleh dengan nama Allah. Apalagi dia membawa agama selain Islam. Atau dia mengatakan kalau saya bohong saya bukan orang muslim lagi. Ini nggak boleh. Atau teman-teman sekalian mungkin kita lagi ada masalah sama seseorang. Agar kita membuktikan diri kita itu benar. Ya, kita bersumpah. Ini kalau masih ada opsi antara sumpah dengan tidak sumpah, jangan sumpah. Karena bisa saja ternyata kita salah. Dan sumpah kita itu bermasalah buat kita. Katakan saja, iya saya kerjakan atau saya tidak kerjakan. Tapi kalau harus dibawa dengan sumpah ini bermasalah. Nanti akan kita jelaskan ada kafara-kafara yang harus dibayar selain bertobat kepada Allah kalau orang bersumpah. Nah orang kalau bersumpah nih saking mulianya teman-teman sekalian ini pernah kita bahas ya. Kalau ada orang bersumpah sambil mengatakan demi Allah saya tidak melakukan misalnya. Kita ini yang sedang mendengarkan sumpah dia punya kewajiban untuk menerimanya. Ya. Kecuali keadaannya kata para ulama memang orang ini dasarnya pelaku kriminal. Dia pelaku kriminal. Misalnya pemerintah menangkap seseorang. Memang dia maling. Memang dia ini melakukan kepergok, melakukan kesalahan gitu kan. Maka orang seperti ini berbeda. Sumpahnya pun tidak. Kalau di pengadilan dalam Islam itu tidak begitu saja diterima. Karena dasarnya memang dia pelaku kriminal. Tapi kalau orang bukan pelaku kriminal, tapi kita cuma curiga. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya tidak melakukan. Di saat itu antum langsung berlepas diri. Udah, berarti dia sudah langsung berhadapan dengan sang pencipta Allah.
Kalau sama kita masih bisa toleransi manusia sama manusia. Tapi kalau sama Allah, dia langsung melibatkan Allah dalam hidup dia, lepaskan saja. Ada satu kisah unik. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasrik. Nabi Isa alaihissalam pernah melihat seseorang mencuri. Nabi Isa lihat orang mencuri. Dalam pandangan mata beliau, orang ini mencuri. Gitu kan. Faqala lahu asarakta. Maka Nabi Isa mengatakan kepada orang tersebut, apa kau mencuri? Qala la walladhi la ilaha illahu. Dia mengatakan tidak. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada dia. Maksudnya demi Allah. Faqala Isa. Maka karena dia bilang tidak. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Nabi Isa AS melihat seakan-akan orang ini mencuri. Tapi ini masih kecurigaan. Mencuri kali ini ya. Nabi Isa sampai tanya kan, kalau orang ini benar-benar mencuri pasti Nabi Isa nggak perlu nanya lagi. Tapi karena Nabi Isa masih ragu, Nabi Isa tanya, kau mencuri? Dia bilang tidak, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Maka apa kata Nabi Isa? Amantu billahi wa kadzabat basari. Aku beriman kepada Allah dan aku pastikan mataku yang telah berbohong. Lalu Nabi Isa tinggalkan orang itu. Karena kenapa? Masih ragu. Kecuali jelas orang yang melakukan kriminal itu berbeda. Saya bilang tadi kalau melakukan kriminal maka sumpahnya tidak diterima lagi. Karena perlu melakukan. Tapi kalau kita masih sekedar menyangka, nggak boleh sama sekali. Suami istri, kamu lakukan? Enggak, saya lakukan. Demi Allah. Udah selesai. Begitu bawa nama Allah, clear. Udah jangan ikut campur lagi. Urusan dia sama Tuhannya udah. Itu malah lebih simpel buat kita. Ini poin juga perlu diperhatikan teman-teman sekalian ya. Sumpah itu dibagi ulama menjadi 3. Ada sumpah yang tidak dimaksudkan. Ini yang paling ringan. Kayak misalnya orang bilang, demi Allah makanlah ya, sama tamunya misalnya. Demi Allah ikutlah. Demi Allah datanglah, jawab undangan saya. Kadang-kadang ada orang sudah terbiasa dalam lisannya sumpah. Tapi ini memang saya lihat di Indonesia masih tidak terlalu banyak ya. Ada tapi tidak banyak. Kalau di Timur Tengah ini udah biasa. Jadi saya dulu sama teman-teman, mereka kalau mau ngajak ke rumahnya aja, itu pakai sumpah. Gitu kan. Mau minta kita makan sumpah, karena itu sudah terbiasa di lisan mereka. Niatnya bukan untuk memberikan sumpah, tapi mereka justru untuk supaya temannya ini tidak menolak kalau diundang. Untuk kebaikan di sini ya. Untuk kebaikan. Maka yang seperti ini, poinnya kata para ulama, ya, dia harus membayar kafarahnya. Ya. Maaf, sumpah ini tidak dikenakan beban apa-apa, karena tidak sengaja. Sesuai dengan firman Allah SWT, Al-Baqarah 225. Kalau tadi kan Al-Baqarah 224. Ini Al-Baqarah 225. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Terlintas tiba-tiba kita ucapkan, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang sengaja oleh hatimu. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Allah tidak akan menghukum disebabkan sumpah yang tidak dimaksudkan. Lalu dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan beliau mengatakan ayat ini turun kepada orang yang mengatakan tidak demi Allah, benar demi Allah. Nah, ini jenis sumpah yang pertama, orang yang memang terlintas di lisannya bersumpah tapi dia tidak bermaksud. Ya. Kemudian yang kedua, sumpah palsu. Ini berat sekali. Sumpah yang palsu. Sumpah palsu ini disilakan dalam agama kita al-yaminul ghamus. Ya. Sumpah palsu. Seperti orang sumpah tadi membela kesalahan dia seakan-akan dia tidak lakukan tapi dia bohong. Atau di pengadilan untuk merebut haknya orang lain misalnya. Ini semua berbahaya sekali. Ya. Dan Nabi SAW mengkategorikan ini dosa besar. Dan ini termasuk bima aqadtumul aiman. Ya, dari Al-Baqarah tadi atau surah Al-Maidah ayat 89 Allah menyebutkan walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah akan hukum kalian dari sumpah-sumpah yang kalian tekankan, kalian tahu salah, kalian lakukan. Maka ini akan ada berat hukumannya. Masuk dalam kategori dosa besar. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, al-kabairu al-isyraku billah. Dosa-dosa besar adalah kamu berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka dengan kedua orang tua, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Ini kategori dosa besar. Ya. Ini
jenis dosa yang kedua, sumpah yang kedua, dikuatkan juga dengan riwayat lain. Kata Nabi SAW, khamsun laisa lahunna kafarah. Ada 5 dosa tidak diikuti lagi dengan pembersihan. Ini betul-betul harus taubat nasuha kepada Allah. Asyirku billah azza wa jal, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Bighairil haq, tanpa ada hak sama sekali. Au nahabul mu'min, atau merampas hak seorang mukmin. Au firaru yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Au yamin sabiratun yaqtati'u biha mala bighairi haq, atau malan bighairi haq, sumpah palsu di depan hakim untuk memperoleh harta yang bukan miliknya. Jadi kalau ini masuk kategori dosa besar, ya. Tapi tentu ini masih lebih ringan dibandingkan tadi orang kalau sumpah dengan selain agama Islam, sumpah selain nama Allah, itu sudah jelas keluar dari agama Islam. Tapi kalau yang kedua ini dia sumpah palsu tapi masih menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori dosa besar. Kemudian sumpah, ya, yang ketiga adalah sumpah yang salah tapi disengaja. Ya. Dia tahu nih salah dia, tapi dia bersumpah demi Allah saya tidak lakukan, demi untuk melindungi dirinya. Ya. Nah ini masuk dalam kategori sumpah dosa, dan di sini dia harus bertaubat. Kemudian dia membayar kafarahnya, membayar dendahnya. Bayar kafarah ini maksudnya adalah membayar apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya. Ada penyebutan dalam ayat Al-Quran digabungkan tentang masalah kafarah ini, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau bebasin budak. Semua itu tiga-tiga digabungkan dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah 89. Ya, ini kafarahnya. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukumi kalian dengan sumpah-sumpah kalian, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tapi kalian akan dihukum dengan sumpah yang kalian pastikan lakukan walaupun kalian tahu diri kalian salah. Fakaffaratuhu, maka pembersihannya it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalian memberikan makan 10 orang miskin seperti makanan yang kalian makan di tengah-tengah keluarga kalian, atau memberikan makan keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Au tahrir raqabah, atau bebasin budak. Wa man lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Siapa yang tidak mampu tiga-tiga itu, ya, bebasin budak, tadi memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian mereka, atau membebasin budak. Kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah pembersihan sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Lalu Allah bilang wahfadhu aimanakum. Jagalah baik-baik sumpah-sumpah kalian tersebut. Nah ini bagian daripada sumpah-sumpah yang harus diperhatikan. Sebagai penutup dalam bahasan kita, teman-teman sekalian, ini tadi masalah sumpah-sumpah, dan ada satu pintu kalau orang sempat ucapkan maka sumpah itu tidak terhitung, yaitu kalau dia ikutkan dengan insya Allah, ya. Dia ikutkan dengan insya Allah. Ini perkataan dinukil dari salah satu penulis tentang masalah sumpah ini, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Dalam buku beliau kitab Al-Wajiz, ya, Fiqh Sunnah, beliau menyebutkan tentang masalah ini, khusus ada singgungan, yaitu kalau orang mengucapkan insya Allah. Saya bacakan tulisannya dulu. Kurang lebih terjemahannya, barang siapa yang bersumpah dan mengucapkan insya Allah, maka ia telah mengecualikan dan tidak perlu ada pembatalan sumpah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, sungguh malam ini aku akan menyetubui 70 orang istriku. Karena Nabi Sulaiman memiliki 70 orang istri. Yang setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah. Lalu seorang temannya atau seorang raja lain berkata kepada Nabi Sulaiman, ucapkanlah insya Allah. Namun ia tidak mengatakannya dan lupa.
maka tidak ada satupun dari istri-istri itu yang mengandung kecuali orang yang melahirkan anak yang cacat saja. Maka kata Nabi SAW, walau qala insya'allahu, kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insya'allah, lam yahnath wa kana darakan lahu fi hajatihi atau fi hajatihi. InsyaAllah, kalau seandainya Sulaiman mengucapkan insya'Allah, niscaya ucapan itu bisa menjadi penyebab terkabulnya keinginannya. Maka beliau mengatakan, pengucapan insya'Allah di sini berarti menunjukkan bahwasanya ada pengecualian. Nabi Sulaiman tadinya bersumpah, dia akan bersumpah ya untuk menggauli 70 istrinya. Tapi ternyata dengan tidak mengucapkan insya'Allah, maka Allah tidak kabulkan. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau dia bilang insya'Allah, maka tidak akan ada masalah buat dia dan akhirnya hajatnya semua akan dipenuhi. Kesimpulannya teman-teman sekalian, dalam masalah sumpah ini tidak boleh seorang muslim bermain-main. Dia harus betul-betul menjaga sumpahnya, hanya menggunakan nama Allah dan digunakan pada saat darurat saja. Kalau digunakan hanya untuk bermain-main, bercanda saja, atau menutupi kesalahan yang harusnya dia selesaikan pada saat itu dengan mengakuinya dan akhirnya bertobat, beristighfar kepada Allah, meminta maaf kepada pemilik hak supaya selesai, maka ini semua masuk dalam kategori dosa. Dan kalau kita simpulkan berarti ada dosa besar. Kalau dia sengaja bersumpah palsu tadi, yaminul ghamus, dan ada yang bisa mengeluarkan dari Islam kalau sampai dia meyakini memang dia sudah tahu bohong, lalu dia sumpah lagi sambil mengatakan, saya kalau bohong maka saya keluar dari Islam. Maka orang seperti ini bisa saja keluar dari agama Islam dan dia harus memperbaharui lagi kalimat tauhidnya. Ada juga sebuah hadis Nabi SAW yang perlu diperhatikan dalam masalah bab sumpah ini. Kalau seandainya kita sudah tahu diri kita salah ya, saya katakan tadi yang paling tepat kita akui kesalahan tersebut dan kita mengakui kesalahan, kita bertobat kepada Allah, minta maaf kepada pemilik hak, selesai, ditutup saja. Dan mulai ke depannya kita nggak usah berbohong lagi. Tapi kalau ada orang tetap bersikuku dia dengan kesalahannya ditambah lagi sumpah, itu berat sekali karena akan double kebohongan dia plus lagi sumpahnya. Dan setiap kali kita belajar di majelis ilmu seperti ini, kita sedang tidak berbicara yang lalu ke belakang, tapi kita sedang bicara sekarang ke depan. Kalau ada di antara kita yang pernah melakukan, dia bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada pemilik hak, kemudian ke depannya dia harus perbaiki. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Wallahi la'in laija ahadukum biyamini fi ahlihi athamu lahu indallahi min an yu'tiya kafaratahu allati iftaradallahu alaihi. Demi Allah, ketika salah seorang dari kalian bersikuku pada sumpah yang membahayakan keluarga dan dirinya, itu lebih dosa baginya di sisi Allah daripada ketika ia membayar kafarah yang telah diwajibkan oleh Allah. Maksudnya adalah ada kan orang biasa begini, udahlah saya sumpah aja nanti gampang saya bayar kafarah. Toh mungkin di gambaran dia memberi makan 10 orang miskin gampang, atau memberi pakaian mereka, atau kalau tidak pembebasan budak mungkin dari di masa sekarang, atau saya puasa 3 hari, udah selesai. Maka dia pikir itu gampang. Padahal sebenarnya tidak cukup dengan kafarah tersebut kata Nabi SAW. Karena di sini ada kesengajaan dalam melakukan perbuatan sumpah dosa tadi. Jadi sebaiknya jangan sama sekali dilakukan sumpah-sumpah tersebut kecuali dalam keadaan darurat ya. Apalagi dalam masalah kehidupan rumah tangga, suami istri yang sering interaksi gitu kan. Dan makin kita jujur kepada Allah SWT, makin kita jujur dalam kehidupan kita, maka makin tenang kehidupan tersebut. Maka tidak ada kenikmatan rumah tangga kalau diisi dengan masalah-masalah seperti ini. Atau misalnya transaksi jual beli, partner bisnis kita, kolega kita. Atau misalnya di perusahaan, atasan sama bawahan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahan pada saat semua dimulai dengan kebohongan dan bersumpah. Dan pastikan teman-teman tidak akan pernah ada keburukan di muka bumi yang bisa tersembunyi. Gak akan. Sehebat apapun antum mengemasnya, pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat dibongkar bisa 2 tujuan. Yang pertama, membongkar kesalahan antum supaya antum tidak terus menerus terjerumus dalam kesalahan tersebut dan antum berhenti. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, la'allahum yaddarra'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan yang kedua, menjauhkan dia dari siksa yang lebih berat. Karena kalau tidak didatangkan hukuman seperti ini, dipermalukan misalnya, kalau dia tidak mau berhenti, maka akan ada hukuman lebih berat nanti di kuburan dan juga di neraka. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.